Halo, saya Diswita Maharani Bersembiring akan menjelaskan konsep evolusi yang diprediksi dalam 100 sampai 1000 tahun yang akan datang. Pernahkah kamu membayangkan 1000 tahun dari sekarang? Planet yang kita tinggali tidak lagi sama seperti hari ini. Iklim berubah lebih cepat dari sebelumnya. Teknologi menyentuh setiap sudut kehidupan. Dan seleksi alam bekerja dalam diam, membentuk wajah baru makhluk hidup di bumi. Seekor katak diupas hari ini, kulitnya lembab, tubuhnya rapuh, dan hidupnya sangat bergantung kepada keseimbangan alam. Namun dalam 100 hingga 1000 tahun ke depan, dunia tempat ia tinggal tak lagi ramah. Suhu meningkat, hutan menyusut, sumber air menjadi lebih jarang. Dan dari sinilah perjalanan evolusi dimulai. Untuk bertahan dari panas, katak masa depan mungkin berevolusi dengan kulit yang lebih tebal dan lebih tahan kekeringan. Lapisan lendir yang dulu hanya menjaga kelembapan, kini menjadi perisai biologis untuk mengurangi penguapan. Mereka mungkin memiliki warna yang lebih pucat, memantulkan cahaya matahari agar tidak cepat panas. Dengan semakin sedikitnya genangan air untuk bertelur, katak hutan bisa berkembang menjadi spesies yang menginkubasi telur di punggung atau kantung tubuh. Sebuah strategi evolusioner yang pernah dimiliki beberapa katak langka di masa lalu, dan kini mungkin muncul kembali sebagai jawaban terhadap tekanan lingkungan. Dan ketika manusia mengubah habitat hutan menjadi ruang terfermentasi, katak masa depan akan menyesuaikan diri. Kaki mereka mungkin menjadi lebih kuat, mungkin lompat lebih jauh, dan berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Bahkan suara mereka bisa berubah menjadi lebih rendah dan lebih keras agar dapat terdengar di antara kebisingan manusia. Hal ini dapat menjadikan bahwa evolusi katak benar ada terjadi. Dalam 1000 tahun, apa yang dulu kita kenal sebagai katak hutan tropis mungkin telah berubah menjadi spesies baru. Katak yang tahan panas, mampu mengasuh telur tanpa air, dan hidup berdampingan dengan dunia yang lebih kering dan lebih bising. Evolusi tidak pernah berhenti. Ia bergerak pelan tetapi pasti. Evolusi mencakup terhadap perubahan lingkungan. Evolusi bukan kisah masa lalu. Ia sedang terjadi dulu dan sampai sekarang. Pada setiap mutasi kecil, setiap tekanan lingkungan, dan setiap keputusan teknologi yang kita buat hari ini, 100 hingga 1000 tahun ke depan, planet ini mungkin dihuni oleh makhluk-makhluk yang kita kenal, tetapi dengan wajah yang telah berubah oleh perjalanan waktu, perubahan alam, penyesuaian terhadap habitat, yang membuat mereka memiliki perubahan secara morfologi. Inilah perjalanan evolusi, diam, perlahan, tetapi tak pernah berhenti. Kecepatan suatu evolusi akan ditentukan oleh bagaimana manusia memperlakukan alam. Alam yang diperlakukan buruk akan mempercepat evolusi, khususnya terjadi pada katak. Karena cuaca yang ekstrim, penyesuaian terhadap lingkungan, yang akan membawa dia cepat melakukan evolusi agar bertahan hidup. Inilah hidup, di mana semua makhluk hidup akan berjuang untuk tetap bertahan dan terus bertumbuh dan berkembang. Sekian video presentasi saya. Terima kasih.